Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih mempertemukan kita dan memberikan kesempatan untuk setiap kita boleh ada bersama-sama di tempat ini dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan. Dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Firman Allah berkata, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Melanjutkan dengan pembacaan bersama yang diambil dari Yudas 20 dan 21. Kita akan baca bersama-sama. "Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal." Ya, kita akan sambut pembacaan bersama ini dengan mengangkat satu pujian mulia. Bagi
doa syafaat, dan pagi hari ini solusi yang akan memimpin, kami persilahkan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan karena kasih setia dan pemeliharaan iman dalam kehidupan kami hari lepas. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sudah menghidupkan kami di rumah. Hidup kami bersama-sama menyembah, melayani Tuhan, dan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, ampuni dosa kami, kuduskan hati kami, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang sudah hadir di tempat ini. Mungkin kami membawa beban dan persoalan dalam keluarga kami masing-masing, ataupun secara pribadi. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan setiap pergumulan dan masalah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, bahwa di dalam segala pergumulan dan masalah Engkau sanggup menyelesaikan. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh datang menyembah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini mereka tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya Engkau terus melawat dan menjaga mereka. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan, Engkau yang akan menjamah dan menyembuhkan. Bagi mereka yang berhalangan karena kepergian, Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai, sehingga mereka boleh kembali ke rumah mereka dan boleh bersama-sama dengan kami beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pekerjaan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kerinduan untuk boleh menjadi saksi Tuhan, bahwa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakai setiap kami, Tuhan, melalui kehidupan kami, kasih Kristus boleh terpancar, sehingga orang lain boleh melihat dan percaya kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk rencana dan program pekerjaan di tempat ini. Kiranya kami boleh bersama-sama bersehati untuk melaksanakan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Sebentar siang akan sekolah minggu akan bersama-sama mengadakan rekreasi keluar. Tuhan, memimpin perjalanan kami supaya kami boleh menikmati bersama anak-anak alam ciptaan-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami yang melayani. Tuhan, Engkau mengurapi. Demikian juga ya Tuhan untuk saudari Leni yang akan menyampaikan cerita Tuhan supaya yang akan mempersiapkan hatinya. Bapak yang ada di surga, kami berdoa untuk setiap kami yang pada pagi hari ini melayani Tuhan. Tuhan, urapi anak-anak-Mu, pakai sehingga melalui pelayanan ini kami boleh memuliakan Tuhan. Khusus berdoa untuk pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi dan memakai. Bapak, saat ini kami terus mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengendalikan negara kami. Khusus berdoa untuk Presiden Jokowi dan seluruh kabinet maju. Tuhan, tolong mereka supaya mereka benar-benar boleh menjalankan tugas dengan baik untuk kepentingan rakyat dan bangsa ini. Tuhan Yesus, kadang kami menyerahkan untuk kami sebagai orang-orang percaya. Kiranya kami terus boleh menjadi saksi Tuhan. Tuhan, terus pakai kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan kepada kami pada pagi hari ini dari mula, pertengahan sampai akhir. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan bersama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 36. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan mulai terlebih dahulu dari ayat yang ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Aku senantiasa memandang karena Ia berdiri
Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ayat 36 kita baca bersama-sama. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kami salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita, dan kita akan mengangkat satu pujian dari KPPK nomor 74, Aku Cinta Yesus. Nanti petugas pelayanan Ibu Rasini dan Ibu Kamisa akan mengedarkan kantong persembahannya yang pertama. Masuk dalam doa syukur dan Ibu Kamisa akan memimpin di dalam doa syukur ini. Kami persilahkan. Amin. Ya, terima kasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Oleh sebab itu kita akan mengangkat satu pujian Kau yang terindah. Biarlah pujian ini menjadikan doa kita bahwa kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nanti bait yang pertama saya minta singer Durut terlebih dahulu yang menyanyikannya. Di dalam
mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang telah datang ke dalam dunia ini, yang telah menebus kami, yang telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga kami memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mau terus kami puji, kami muliakan, kami sembah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Kiranya Tuhan yang memberkati akan ibadah kami, memberkati kehidupan setiap kami Bapa, supaya melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan untuk setiap kami Bapa, kami boleh terus rindu untuk bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan akan kami renungkan. Kiranya Engkau menolong kami dan memberikan pengertian akan kebenaran firman dalam hati dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan juga Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini kita akan masuk di dalam masa-masa Prapaskah ya, masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian nanti kita juga akan bersama-sama tanggal 29 kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung. Dan selama 1 bulan ini kita akan terus belajar untuk mengenal siapa Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Dan tema hari ini yaitu Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita, kita pasti paling tidak bisa mengenal lebih dari 5 orang ya di dalam kehidupan kita. Mengenal bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Mungkin itu bisa pasangan hidup kita, mungkin juga itu bisa rekan kerja kita, mungkin itu juga anak kita, mungkin juga itu orang tua kita, dan lain sebagainya. Sehingga melalui pengenalan dan juga melalui kedekatan itu, melalui relasi yang secara personal, kita bisa menceritakan, misalkan tentang orang tua kita. Karena kita dekat dengan orang tua kita, kita mengenal orang tua kita dengan baik, kita memiliki relasi dan hubungan yang baik dengan orang tua kita, kita bisa menceritakan siapa sesungguhnya orang tua kita dengan begitu detail, asal-usulnya. Karena mungkin dia menceritakan ataupun kita mendengar dari kakek nenek kita tentang orang tua kita. Kemudian keseharian kita udah bersama-sama, udah hidup bersama-sama, mengenal karakternya, mengenal kebaikannya, mengenal kekurangannya, mengenal kasihnya, perhatiannya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau orang tua kita tidak ada, kemudian kita mau menceritakan tentang siapa orang tua kita kepada orang lain, pasti kita akan bisa menceritakan sedetail mungkin, kita akan bisa memberikan informasi sebaik mungkin, memberikan informasi ataupun berita yang tepat tentang siapa orang tua kita. Yang itu menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah mengenal siapa dia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop yang kita baca sebetulnya tidak lepas dari konteks keseluruhan pasal Kisah Para Rasul pasal 2, di mana sebuah peristiwa tentang hari Pentakosta. Pentakosta diperingati sebagai hari raya panen, yaitu mempersembahkan buah sulung dari hasil baik itu pertanian maupun peternakan daripada orang-orang Yahudi sebagai rasa syukur umat Israel kepada Tuhan. Dan di dalam hari Pentakosta itulah Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus, sehingga mereka memberitakan Injil kepada orang-orang yang datang dari berbagai macam penjuru dunia, gitu ya. Datang ke Yerusalem untuk beribadah di sana, untuk memberikan persembahan, menyatakan rasa syukur di dalam hari raya salah satu hari raya besar umat Yahudi pada waktu itu. Nah, sehingga ketika mereka memberitakan Injil kepada orang-orang dengan berbagai macam bahasa manusia, bahasa-bahasa daerah yang disebutkan di dalam pasal 7 dan sampai dengan ayat yang seterusnya.
Kemudian ketika orang-orang itu mendengar bahwa murid-murid ini memberitakan Injil dengan bahasa-bahasa mereka, kemudian ada yang mengatakan demikian. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang, apa artinya ini? Tetapi ada orang lain di dalam pasal 2 ayat 13 menyindir dengan maksud untuk menjatuhkan, untuk tidak percaya, ataupun juga untuk menganulir segala sesuatu yang yang diberitakan ataupun yang disampaikan oleh murid-murid Yesus. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, ketika Petrus mendengar ada sindiran yang demikian, sebagai seorang murid yang juga memiliki kedekatan dengan Yesus Kristus, walaupun di dalam segala kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan, Petrus bangkit di dalam ayat yang ke-14. Memang tidak kita baca, tetapi tadi saya katakan kita tidak bisa melepaskan konteks sebelumnya. Petrus bangkit berdiri, kemudian dia menyampaikan khotbahnya yang begitu luar biasa. Saudara, apa ya tujuan daripada khotbah Petrus, ataupun apa tujuan daripada pembelaan Petrus kepada orang banyak? Karena orang-orang yang menyindir ini adalah orang-orang yang berasumsi, orang yang menduga-duga, orang yang menuduh, orang yang berprasangka buruk pada murid-murid Yesus. Mereka ini adalah orang-orang mabuk, sehingga apa yang dikatakan tidak perlu kalian percaya, itu semua adalah bohong. Tetapi Petrus sebagai pribadi yang mengenal Yesus Kristus secara pribadi bersama-sama dengan murid-murid yang lain, Petrus menyanggah, Petrus membela teman-temannya, Petrus meneguhkan apa yang mereka sampaikan, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kami hamba-hamba Tuhan berdiskusi tentang bagian ini, memang bukanlah satu bagian yang mudah untuk disampaikan begitu ya. Karena mungkin dari antara setiap kita sudah berkali-kali membaca bagian ini, kemudian secara teologis apa yang disampaikan oleh Petrus di dalam bagian ini adalah doktrin tentang Yesus adalah Allah. Dan itu adalah sesuatu doktrin ataupun pengajaran yang tidak mudah untuk dipahami. Kenapa? Karena di dalam bagian ini, di dalam ketuhanan Yesus itu, kekristenan paling banyak diserang oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Sama halnya dengan orang-orang yang menyindir bahwa murid-murid Yesus itu sedang mabuk anggur manis. Mereka tidak percaya itu. Dan orang-orang yang tidak percaya inilah yang terus-menerus menyerang iman kita. Bahkan juga mungkin di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita pernah mengalami bagian ini. Bagaimana ketuhanan Yesus itu diserang. Kok kamu itu nyembah manusia? Kok kamu itu nyembah utusan? Kok kamu itu nyembah orang yang disalib? Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu, wong dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya? Wong Tuhan kok disalib? Saudara, itu adalah bagian yang buat setiap kita mungkin tidak mudah untuk kita menjelaskan tentang siapa Yesus yang adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib. Nah, di dalam bagian ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada saudara-saudara, untuk mengingatkan kembali. Setidaknya ada 3 bukti ketuhanan Yesus Kristus yang disampaikan ataupun yang diuraikan oleh Rasul Petrus di dalam bagian ini. Saudara-saudara, bukti yang pertama bahwa Yesus adalah Mesias yang menderita. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-22 dan 23. Yesus adalah Mesias yang menderita. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, orang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Saudara, ayat 22 itu maknanya sangat dalam sekali. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara, di dalam ayat itu tadi dikatakan, dengarlah hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret.
Saudara, ayat ini memperteguh ataupun ingin mengokohkan nama Tuhan yang kepadanya ketika orang-orang Israel, ketika manusia itu berseru kepada nama Tuhan itu diselamatkan. Di dalam ayat 21 dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan di situ adalah satu pribadi, bukan sesuatu yang mengawang-awang atau sesuatu yang tidak ada ataupun satu benda yang tidak memiliki kekuatan. Tetapi di sini adalah barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Siapakah nama Tuhan yang dimaksudkan oleh Petrus di dalam bagian ini? Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus yang telah menderita. Dia adalah Sang Mesias yang menderita. Bagaimana penderitaan Yesus Kristus itu diungkapkan, disampaikan oleh Petrus di dalam ayat 22 dan 23. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Dikatakan yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Itulah nama yang kepadanya ketika manusia berseru kepada nama Tuhan, artinya bertobat, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, maka dia akan diselamatkan. Dan nama Tuhan itu menunjuk kepada Yesus dari Nazaret. Saudara, kenapa Petrus menyebutkan bahwa Yesus dari Nazaret? Saudara, asal-usul seseorang itu seringkali membuat seseorang itu sudah langsung nangkep gitu ya. Misalkan begini saudara, mohon maaf. Saya punya teman namanya si Amir dari Madura. Kira-kira yang terbayang dengan Madura itu apa saudara? Apa Beni? Sate, apalagi? Caroknya, tahu ya carok ya? Ya, yang berantem pakai celurit ya. Apalagi? Apalagi Pak? Karapan sapi. Ada sesuatu yang negatif gak dari Madura? Bukan negatif dalam artian jelek sih. Kalau kami di Surabaya mengenal motor kendaraan plat M itu nggak akan hilang. Plat M itu plat dari Madura. Jadi kalau ada kendaraan, mohon maaf kalau di Surabaya ada kendaraan hilang, biasanya dibawa ke sana, tapi nggak ada plat M itu hilang. Karena punya teman sendiri katanya. Itu guruannya seperti itu. Kemudian kalau di Surabaya itu juga kalau orang bilang Madura, oh tukang rombeng, yang tukang rosok itu. Ya ada begitu banyak hal. Kemudian pembeli besi tua dan lain sebagainya. Ada gambaran seperti itu. Ada sesuatu yang positif, ada juga yang negatif. Tetapi ketika Petrus menyebutkan Yesus dari Nazaret, Nazaret adalah tempat kota yang kecil, desa yang kecil. Bahkan orang itu tidak akan memperhitungkan, orang tidak akan memandang seseorang yang asal-usulnya dari Nazaret. Bahkan juga mungkin orang tidak terlalu mengenal itu Nazaret ada di mana. Karena wilayah kota Nazaret itu suatu kota yang sangat kecil yang tidak lebih luas dari 1.700 meter luas kotanya. Berarti itu sangat kecil. Tetapi dari sesuatu yang kecil itu yang dianggap remeh, yang dipandang tidak layak, bahkan ketika kita belajar tentang bagaimana salah satu seorang murid Kristus dikatakan bahwa dia adalah Yesus dari Nazaret, bertanya apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Apa yang dapat diharapkan dari Nazaret? Jadi ketika Petrus menyampaikan bahwa Yesus dari Nazaret, menunjukkan kepada orang-orang yang para pendengarnya itu, bahwa ini loh orang yang kalian anggap hina, yang kalian anggap bahwa dari Nazaret itu sesuatu yang tidak terpandang. Justru dari sanalah Yesus itu berada. Dari sanalah Yesus dibesarkan. Yesus yang disalibkan itu, Yesus yang orang Nazaret itu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bahwa Yesus yang dari Nazaret itu telah ditetapkan atau telah ditentukan Allah untuk menjadi juru selamat manusia. Saudara, apa yang bisa memperkuat tentang siapa Yesus yang adalah Mesias yang menderita, yang sudah mereka salibkan itu?
untuk memperkuat bahwa dia adalah Yesus dari Nazaret, orang yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah dinyatakan di hadapan mereka. Mereka tidak bisa memungkiri bahwa Yesus yang dari Nazaret itu melakukan begitu banyak tanda-tanda mujizat, memiliki kekuatan-kekuatan yang di luar kekuatan manusia. Kekuatan yang dimiliki adalah kekuatan ilahi. Dengan mujizat-mujizat, dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus Kristus, menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki ataupun segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan kekuatan manusia, tetapi itu adalah kekuatan Allah yang mau menunjukkan kemahakuasaannya. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Petrus tentang siapa Yesus itu tidak bisa disangkal, tidak bisa dipungkiri oleh orang-orang yang mendengarnya. Kenapa, saudara? Karena mereka mengalami, mereka menyaksikan, mereka melihat, dan mereka sendiri juga merasakan mujizat-mujizat Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat, misalkan salah satunya memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit, orang yang kerasukan, orang yang lumpuh, orang yang kena kusta, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Itu terjadi di hadapan mereka dan mereka tidak pernah melihat satu nabi ataupun satu tokoh lain yang dapat melakukan tanda-tanda mujizat yang demikian. Kekuatan-kekuatan yang diwujudkan ataupun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Petrus juga di dalam bagian ini mengingatkan bahwa Allah yang telah menjadi manusia, yang Dia adalah Mesias itu, Engkau telah menyerahkan Dia sebagai orang-orang yang berdosa. Engkau menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu kepada tentara-tentara Romawi. Untuk apa? Untuk disalibkan. Dan ketika Petrus mengatakan untuk disalibkan, artinya di dalam bagian ini Petrus juga mau menegaskan bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh mati di atas kayu salib. Yesus mati dengan cara disalib oleh tentara-tentara Romawi. Saudara, kenapa hal itu Petrus tegaskan? Kalau kita membaca di dalam kisah hari kebangkitan Yesus Kristus, ketika prajurit-prajurit itu mengatakan kepada imam-imam kepala, kepada ahli-ahli Taurat, mereka membayar penjaga-penjaga itu untuk mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Petrus mengungkapkan bagian ini, maka Yesus itu sungguh-sungguh mati. Dia mati walaupun dia adalah orang yang tidak berdosa. Kematian Yesus Kristus adalah menggantikan kita sebagai manusia yang berdosa. Supaya di dalam kematian dan kebangkitannya itulah saudara dan saya memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan dan kematian Sang Mesias itu memberikan satu semangat di dalam kehidupan seorang Petrus. Kita tahu bahwa Petrus adalah salah seorang murid yang bukan mengkhianati tetapi menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan bagaimana setelah peristiwa penyaliban dan kebangkitan itu, Petrus pun sesungguhnya ingin meninggalkan pelayanannya, meninggalkan panggilannya. Tetapi sekali lagi sebelum naik ke surga, Yesus menjumpai dia dan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus dipanggil secara khusus bersama dengan murid-murid yang lainnya, supaya di dalam kehidupan mereka yang sudah mengenal Kristus secara pribadi, mereka bisa menceritakan siapa Yesus.
bisa memberitakan Injil keselamatan, yang memberikan pengharapan kehidupan yang kekal kepada manusia yang berdosa dan mau bertobat. Dan Petrus terus melakukan tugas itu. Petrus kembali diteguhkan dengan panggilannya untuk menjadi seorang pemberita Injil. Sehingga ketika di hari Pentakosta, ketika dia berkhotbah dan selesai berkhotbah, dikatakan ada ribuan orang yang bertobat. Menunjukkan keseriusan dan kesungguhan seorang Petrus di dalam melaksanakan panggilannya sebagai murid Kristus, yang terus-menerus mau belajar mengenal siapa Yesus dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Demikian juga saudara, ketika kita mengenal bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah menderita, yang telah mati buat saudara dan saya. Karya Kristus di atas kayu salib itu menyelamatkan kita. Itu adalah iman yang saudara dan saya miliki untuk kita alami, untuk kita rasakan, dan juga untuk kita saksikan. Kita semua adalah manusia yang berdosa, sama seperti Petrus. Kita mungkin juga bukan dari kalangan yang terkenal, sama seperti Yesus, seorang dari Nazaret, yang selalu dianggap rendah, yang selalu diremehkan dan tidak dihargai kehadirannya. Tetapi Kristus yang dibesarkan di Nazaret itu menjadi juru selamat umat manusia. Dan Yesus yang dari Nazaret inilah yang harus terus-menerus saudara dan saya beritakan, yang harus terus-menerus kita imani, yang terus-menerus kita saksikan di dalam kehidupan setiap kita. Kita belajar sama seperti Petrus ketika dia sudah mengenal, dia mau menceritakan, dia mau menuturkan siapa Yesus. Demikian juga dalam hidup setiap kita. Saudara dan saya memang bukan pengkhotbah yang hebat, karena tidak semua orang harus menjadi pengkhotbah. Tetapi melalui mulut kita, melalui kesaksian hidup kita, melalui pengenalan kita akan Tuhan, kita harus berani menuturkan, kita harus berani menceritakan siapa Yesus yang adalah Tuhan, yang kita percaya di dalam hidup kita. Saudara, memang di dalam bagian ini Petrus berperan, tetapi peran daripada Roh Kudus itu tidak bisa kita tinggalkan. Dan setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah dibaptis, ada Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus inilah yang seharusnya membuat saudara dan saya berani untuk hidup di dalam kebenaran, berani untuk menceritakan siapa Yesus yang kita imani, yang kita percaya bahwa Dia adalah Mesias yang sudah menderita untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi saudara, itu bukti yang pertama tentang ketuhanan Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Mesias yang menderita, yang telah ditetapkan ataupun yang telah ditentukan oleh Allah untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kemudian saudara, bukti yang kedua, Yesus adalah Mesias yang bangkit. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan 32, ini agak panjang, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Ia
adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Kemudian di dalam ayat yang ke-31, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa Petrus memberikan satu kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias yang bangkit dari antara orang mati. Yesus adalah orang yang bangkit dari kematian, yang tidak mengalami kebinasaan. Sekalipun tubuhnya dimasukkan ke dalam kuburan, tetapi tubuhnya tidak mengalami kebinasaan, karena setelah 3 hari Yesus bangkit dan mengenakan tubuh kemuliaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam bagian yang pertama bahwa Yesus adalah Mesias yang menderita, Petrus menyaksikannya, murid-murid Yesus menyaksikannya, orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus menyaksikan bagaimana Yesus yang adalah Mesias itu mengalami penderitaan dan kematian. Dan di dalam bagian yang kedua, Petrus menjelaskan bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit. Dan kebangkitan daripada Yesus Kristus itu bukan hanya disaksikan oleh murid-murid Kristus, tetapi juga sudah dinubuatkan oleh Raja Daud. Bahwa Daud yang dikatakan sebagai bapa leluhur mereka sudah menuliskan, sudah menubuatkan. Saudara, nubuat itu berbeda dengan ramalan. Nubuat itu berbeda dengan prediksi. Kalau sebelum pemilu kemarin ada banyak orang yang memiliki prediksi. Ada banyak peramal. Mereka berbicara di media sosial, saya meramalkan, saya memprediksi, ataupun dari hitungan saya, misalkan seperti itu. Mereka tidak bernubuat, tetapi mereka meramal, mereka memprediksi dengan berbagai macam cara dan hitungan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yang lebih populer lagi, yaitu dengan polling. Nah, dari hasil polling itu orang memprediksi, orang bisa menduga-duga, orang bisa meramalkan. Tetapi nubuat itu bukan prediksi. Nubuat itu juga bukan ramalan. Tetapi nubuat adalah sumbernya daripada wahyu Allah, wahyu Tuhan yang disampaikan melalui nabinya. Dan di dalam bagian ini Petrus memperkuat tentang Mesias yang bangkit, yang telah mati dan bangkit itu dari apa yang dituliskan oleh Daud. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus itu, orang-orang yang mendengar tentang apa yang dituliskan oleh Daud, mereka itu bisa langsung nangkep, bisa memahami, mengerti, karena apa yang ditulis oleh Daud ada dalam kehidupan mereka, ada di dalam kitab suci orang-orang Yahudi. Sehingga ketika Petrus berbicara tentang apa yang disampaikan ataupun yang dinubuatkan oleh Daud, mereka bisa paham, mereka bisa mengerti bahwa apa yang dituliskan oleh Daud itu bukan berbicara untuk Daud. Karena dikatakan bahwa Daud bisa melihat ke depan. Ada satu nubuatan yang Tuhan berikan melalui Daud, bahwa ada keturunannya yang akan menjadi raja atas Israel untuk selama-lamanya. Daud di dalam bagian itu tidak menceritakan tentang dirinya, sehingga Petrus mengatakan bahwa Daud telah mati dan kuburnya ada pada kita sampai saat ini. Artinya bahwa apa yang disampaikan, ditulis oleh Daud itu bukan berbicara tentang kebangkitannya si Daud, tetapi tentang kebangkitan Sang Mesias, Juru Selamat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi seorang Petrus, kebangkitan Sang Mesias, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
memberikan satu kekuatan iman di dalam dirinya, bahwa guru yang selama ini yang dia belajar kepadanya, yang telah menjadikan dia seorang murid, adalah sungguh-sungguh Mesias yang dibangkitkan dari antara orang mati, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mati, bukan jenazahnya ataupun mayatnya dicuri, ataupun juga seperti yang dituduhkan orang-orang lain yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Saudara, kesaksian Petrus di dalam bagian ini menguatkan, mengokohkan imannya, membuat dia memiliki satu keberanian bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh seseorang yang dibangkitkan oleh Allah. Ya tentunya bukan hanya Allah Bapa. Kalau di dalam kehidupan kita mengenal Allah Tritunggal. Allah secara bersama-sama Allah di dalam membangkitkan Yesus Kristus. Yesus mengalami kebangkitan tubuh yang menunjukkan bahwa satu contoh ataupun satu gambaran untuk setiap kita tentang kebangkitan kita. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati ataupun Yesus adalah Mesias yang bangkit ini memiliki dua makna. Makna yang pertama bahwa hal itu tidak hanya akan terjadi pada tubuh Yesus, di mana tubuh Yesus yang telah mati itu telah dikuburkan. Tubuh itu dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan. Demikian juga untuk saudara dan saya yang sudah di dalam Kristus. Suatu saat kita juga akan mengalami kematian secara jasmani, dan tubuh kita juga nanti akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, yaitu tubuh yang tidak dapat binasa. Ini adalah makna yang pertama, gambaran yang pertama tentang kebangkitan Mesias dari antara orang mati. Makna yang kedua, saudara, makna yang kedua adalah di dalam kebangkitan tubuh itu menunjukkan kematian karena dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Seseorang yang sudah berdosa, ketika dia bertobat, menerima diri dibaptis, adalah simbol kematian manusia yang berdosa terhadap dosa. Dosa telah mati ya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya. Hal ini sangat jelas tergambar di dalam simbol baptisan, bahwa seseorang yang dibaptis, masukkan ke dalam air, adalah orang yang sudah mati terhadap dosa-dosa, kemudian dia dibangkitkan supaya melalui kehidupan yang baru, melalui pertobatan, orang itu hidup memuliakan Tuhan. Dan melalui kebangkitan Yesus Kristus ini juga memberikan satu gambaran di dalam kehidupan kita tentang bahwa maut itu membawa penderitaan, dan tubuh Yesus ataupun kematian Yesus Kristus ketika mengalami kematian, bahwa penderitaan di dalam maut itu tidak selama-lamanya dialami, tetapi dari kebangkitan itulah membawa kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Di dalam bagian ini Petrus menggambarkan rasa sakit karena maut itu seperti rasa sakit bersalin. Saudara-saudara, kalau ibu-ibu yang sudah melahirkan tentunya merasakan sakitnya bersalin itu seperti apa. Ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, yang 12 kali juga ada. Tetapi rasa sakit bersalin yang ibu-ibu alami itu membawa kehidupan, melahirkan kehidupan. Siapa? Yaitu anak-anak yang dilahirkan. Kematian Yesus Kristus mau menggambarkan seperti itu. Siapa yang sudah mati di dalam Kristus, dia memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan untuk memuliakan akan nama Tuhan. Kehidupan yang memuliakan nama Tuhan itulah yang dihidupi oleh setiap murid Kristus, setiap rasul-rasul ketika mereka menyerahkan seluruh kehidupan mereka untuk memberitakan Injil, untuk menuturkan siapa Yesus Kristus. Mereka tidak takut dengan ancaman kematian. Bahkan Petrus sendiri pun dia mati, dan kematiannya juga disalib, tetapi dia tidak mau disalib seperti Yesus disalib dengan kepala di atas, tetapi
dia mau supaya kepalanya di bawah. Karena disalib dengan cara seperti itu, dia merasa dia tidak layak mati seperti itu. Sehingga dia minta supaya dia dihukum salib itu, yang dia terima dengan cara kepalanya di bawah. Mereka tidak menjadi ketakutan. Mereka tidak dikuasai ketakutan untuk menyaksikan siapa Yesus. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya yang telah mengalami pertobatan. Kita tidak perlu takut di dalam menghadapi kematian, ancaman. Yang minggu lalu kita sudah mempelajari, jangan pernah takut menderita karena Kristus. Karena penderitaan itu akan menolong kita, akan membawa kehidupan kita, memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan. Gereja hari ini terus-menerus dipanggil untuk menceritakan, untuk menyampaikan siapa Yesus, bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias yang telah mati dan bangkit, yang memberikan pengharapan kehidupan yang kekal buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, untuk setiap kita yang sudah menerima baptisan, saudara dan saya sudah mati di dalam Kristus, dan hari ini kita hidup untuk Tuhan. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Kemudian saudara, yang ketiga, bukti yang ketiga dari ketuhanan Yesus adalah Yesus Tuhan yang naik. Di dalam ayat yang ke-33 sampai 36, di situ dikatakan, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel, kita perhatikan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, ini ada kaitannya dengan Roh Kudus turun. Roh Kudus turun atas kehidupan murid-murid Kristus, supaya murid-murid Kristus itu terus-menerus memiliki keberanian untuk menyaksikan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menebus dosa tersebut. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus, kita boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus mengarahkan ataupun terus memandang kepada Yesus yang telah duduk di surga itu. Dia yang terus-menerus memelihara kehidupan saudara dan saya melalui Roh Kudus. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya sendirian di tengah-tengah dunia ini dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita alami karena iman kita. Roh Kudus itu akan memimpin kita, membimbing saudara dan saya untuk bagaimana kita bisa menjadi murid-murid Kristus yang berani untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semangat daripada murid-murid di dalam memberitakan Injil itu juga harus menjadi semangat di dalam kehidupan kita. Bahwa kita bukanlah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita bukanlah orang-orang yang tidak memiliki Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang terus-menerus hidup di dalam kesulitan ataupun juga di dalam tantangan yang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita ada Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan inilah yang harus saudara dan saya hidupi. Bahwa Yesus yang kita sembah, yang kepadanya kita berdoa, bukanlah satu pribadi yang bisa kita atur seenaknya. Kadang-kadang saudara, ada banyak orang yang di dalam hidupnya itu ingin mengatur Tuhan. Tuhan itu seperti dijadikan seperti rewang. Kalau orang Banyumas bilang, butuh apa-apa dipanggil, dimintain tolong. Ya, Tuhan itu bukan rewang kita. Ini yang berbahaya di dalam kehidupan kita. Kalau kita orang-orang Kristen menjadikan Tuhan itu rewang,
Tuhan itu bukan rewang kita, tetapi Tuhan itu adalah pribadi yang kita sembah, pribadi yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita sembah. Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa atas kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan penuh kerendahan hati. Kita harus sungguh-sungguh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita adalah manusia yang begitu lemah, begitu rapuh. Di dalam hidup kita jangan sekali-kali memberhalakan Yesus Kristus. Maksudnya apa? Ya kalau butuh datang. Kalau nggak butuh, bodo amat. Kalau lagi kesusahan, datang sama Yesus. Lagi nggak susah, bodo amat. Lagi susah, datang ke gereja. Mau pelayanan. Tapi kalau hidupnya baik-baik saja, bodo amat. Kita jangan menjadi orang-orang Kristen yang demikian. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Maka di dalam seluruh hidup kita, baik dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, ibadah kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kehidupan iman yang sungguh-sungguh itu untuk Tuhan itu, maka kehidupan kita diberkati. Hidup saudara dan saya akan dipimpin oleh Tuhan. Kita akan hidup di jalan yang benar. Kehidupan kita akan mengalami ataupun menjumpai ketenangan, kedamaian, karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Marilah kita miliki iman seperti murid-murid ini. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup mereka untuk Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh hidup beribadah kepada Tuhan dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kiranya semangat Petrus bersama dengan rasul-rasul lainnya itu juga menjadi semangat setiap kita. Bahwa saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan dari tengah-tengah dunia ini untuk diselamatkan, supaya melalui hidup saudara dan saya kita sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan, dan kita terus berani menceritakan, menuturkan siapa Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah dan yang saudara dan saya layani di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang telah memilih kami sebagai manusia yang berdosa, yang telah Engkau tebus, Tuhan, melalui kematian anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah bangkit dari kematian dan telah naik ke surga. Terima kasih Bapa, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu kepada setiap kami. Engkau telah menyatakan siapa Engkau di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, hamba berdoa kiranya setiap kami anak-anak-Mu mau terus menerus untuk belajar mengenal siapa Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Demikian juga Tuhan, kami boleh memiliki keberanian untuk terus menerus menceritakan siapa Engkau, menuturkan Engkau bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Kiranya Tuhan memperkuat iman setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Heni. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga Bapak. Untuk meresponi firman Tuhan ini, kita akan mengangkat satu pujian kembali dari Puji Yesus KPPK nomor 77. Nanti petugas pelayanan Ibu Rasini dan Ibu Kamisa akan mengedarkan kantong persembahannya yang kedua.
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan menerapkan iman kepercayaan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya. Segala hormat dan pujian kita kembalikan kepada Allah Bapa kita di surga. Kita akan menyanyikan doksologi. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi Purwanto dan kita akan menyambutnya dengan amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai ciptaannya, puji Dia hai sekap malaikat, puji Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi-saksi Tuhan. Kabarkanlah Injil Tuhan. Ceritakanlah Yesus Kristus yang kau imani kepada sesamamu, supaya melalui kehidupanmu orang lain mengenal siapa Kristus. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hati dan pikiranmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan membacakan beberapa warta gereja. Ya, kami mohon perhatiannya untuk petugas pelayanan mulai minggu depan. Jadi mengedarkan tong perselannya yang kesini diedarkan juga. Jadi mesti diingat-ingat mulai minggu depan petugas pelayanan akan mengedarkan kantong persembahan ke sini, ke atas juga. Lalu untuk warta minggu depan, liturgisnya Evangelis Rita Purwanto, doa syafaat Saudari Minghung, tugas pelayanan Ibu Karsia dan Ibu Tumina, doa syukur Ibu Tumina dan singer Saudari Gracia dan Aprilia, LCD Saudara Evan, pemusiknya Saudari Francisca. Lalu ibadah Yud pada Sabtu tanggal 9 Maret, MC-nya Saudari Gracia, tugas pelayanan Intan, LCD Tiara, sound system Saudara Esra, dan pemusiknya Saudari Francisca. Kita doakan juga untuk kebersamaan Yud pada tanggal 10, biarlah Tuhan yang akan menolong, memberikan cuaca yang baik, dan juga dana yang mereka butuhkan, serta kendaraan yang mereka perlukan, kiranya Tuhan menyediakannya. Lalu satu tambahan lagi, jadi kalau bulan Maret ada, kayak misalkan bulan Maret ini nanti tanggal 29 ada Jumat Agung, jadi PK-nya itu diganti tanggal 29, jadi minggu pertama tidak ada perjamuan kudus. Itu mohon perhatiannya. Lalu persekutuan Yud setiap hari Sabtu
Jam 6 sore ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9. Kebaktian doa setiap hari Rabu jam 6 sore. Lalu pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis jam 10 sampai 12 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan Evangelis Rita. Persekutuan Bahtera setiap Jumat pertama dan ketiga jam 7 malam. Terima kasih, sekian pengumuman. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Emmanuel sambil berjabat tangan. Silakan jemaat duduk kembali saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.